Assalamualaikum Ibu Widya. Waalaikumsalam, Ibu Alivia. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu Widya. Seperti yang percakapan kita sebelumnya itu mengenai saya meminta bantuan Ibu Widya untuk menjadi supervisor saat melakukan saya coaching. Bagaimana Ibu? Baik, Ibu Alivia, saya siap membantu Ibu Alivia untuk menjadi supervisor saat kegiatan coaching hari ini. Kapan Ibu akan melakukan coaching? Insya Allah, eh, Insya Allah setelah pelajaran selesai Ibu, saya akan bertemu dengan Ibu Priyasti untuk melakukan coaching. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu ada waktu? Ada, kebetulan saat ini saya tidak ada kegiatan dan jam pelajaran. Saya bisa membantu Ibu Alivia untuk menjadi supervisor saat kegiatan coaching. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Insya Allah nanti saat eh, setelah pelajaran selesai, kita akan bertemu ya, Ibu. Iya, Ibu Alfia, nanti jangan lupa ketika kegiatan coaching Ibu Alivia dengan Ibu Priasti, nanti Ibu Alivia itu melakukan kegiatan percakapan dengan alur Tirta ya Ibu Alivia. Alur Tirta itu di mana ada tujuannya, ada identifikasinya, lalu ada rencana aksi dan tanggung jawabnya. Ibu Alivia, nanti juga ketika kegiatan coaching, jangan lupa ada beberapa indikator yang Ibu Alivia harus perhatikan, di mana yaitu Ibu Alivia harus menjadi coaching itu harus menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu Ibu Alivia juga harus bisa memberdayakan coaching. Ibu Alivia harus bisa menggali ide-ide atau kemampuan yang ada pada diri coachingnya. Seperti itu Ibu Alivia. Apakah Ibu Alivia sudah memahami indikator tersebut? Baik, Ibu. Insya Allah saya sudah memahaminya. Nah, Ibu Alivia, dari tiga indikator yang sudah saya sebutkan, Ibu Alivia nih bagian mana nih yang Ibu Alivia ingin saya amati? Ya, Ibu. Tentunya saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi tersebut, yaitu ada kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan memberdayakan coaching. Nah, untuk yang saya inginkan Ibu untuk amati lebih lanjut itu pada saat kehadiran penuh Ibu atau presence-nya. Ya, bagaimana penilaian Ibu Alivia sendiri? Apa yang akan kita kembangkan gitu pada indikator yang ingin dicapainya? Ya, indikator kehadiran penuh itu berarti kita berada dalam kondisi yang baik saat melakukan coaching, seperti gerakan mata dan gestur tubuh kita. Terus kita juga bisa mendengarkan dengan seksama, kita juga tidak melakukan aktivitas yang lain, kita bisa menangkap emosi dari coachingnya, dan menghadirkan rasa ingin tahu yang besar kepada coachingnya. Begitu Ibu Widya. Baik, Ibu Alivia, kita lihat nanti saat proses proses coaching ya Ibu Alivia. Semoga Ibu bisa terlaksana dengan baik untuk dapat meningkatkan kompetensi Ibu Alivia sendiri. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Ibu Alivia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Priyasti. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bertemu dengan Ibu. Eh, Kebetulan sekali nih Bu. Ibu apakah ada waktu buat saya? Iya Ibu Priyasti, Insya Allah hari ini saya sudah juga, saya ada waktu hari ini Insya Allah. Dan juga saya juga sudah mengajak Ibu Widya untuk menjadi supervisor kita. Tidak apa-apa ya Ibu ya? Iya, iya, iya. Tidak Iya, Ibu, apa-apa dengan Ibu. senang hati. Alhamdulillah. Ibu, Terima kasih juga Ibu Widya, Ibu Alivia sudah berkenan hadir. baiklah Ibu Priyasti, bagaimana dengan yang Ibu hadapi sekarang?
Iya, gini loh Bu, saya teh ada sesuatu hal yang mengganjal gitu loh. Jadi saya teh agak bingung, agak apa ya, harus gimana gitu, takut saya salah melangkah gitu ya. Jadi saya perlu perlu seseorang yang meyakinkan, mengantarkan saya untuk mencapai tujuannya gitu loh Bu. Ceritanya gini, siswa saya gitu ya, yang wali kelasnya saya, itu ada satu orang, namanya itu adalah Angga. Nah, Angga itu ternyata kemarin-kemarin sedikit bermasalah. Masalahnya adalah suka ngebully temen-temennya, ngata-ngatain orang tuanya gitu loh, Bu. Kemudian jahil juga, Bu. Ya Allah, ada aja tiap harinya kasus gitu. Jadi teman-temannya dikorban loh, Bu. Contohnya nih, Bu ya, mainan kursi. Orang lain mau duduk, teman-teman yang lain mau duduk, tiba-tiba kursinya ditarik. Ya Allah, sampai-sampai terjatuh gitu loh, Bu. Yang sampai itu ada orang tua murid yang ngelakuin ke saya gitu ya, katanya kan pegel lah kakinya gara-gara terjatuh seperti itu, ditelepon untuk diingatkan itu Angganya gitu. Ya Allah, saya takut salah melangkah gitu loh Bu, gimana nasehatin Angga, takutnya Angganya itu apa ya, ngerasa minder gitu dinasehati atau gimana gitu. Ya, Ibu itu eh, kasus yang berbahaya sekali ya, Ibu ya, kalau sampai ada anak yang mendorong kursi sampai temannya terjatuh, karena kita tidak tahu akibatnya dari itu. Takutnya fatal seperti itu. Jadi, Ibu, fokus tujuan dari pembicaraan kita hari ini tuh tentang angga tersebut ya, Ibu ya. Oh, betul sekali. Saya itu ingin apa ya? Ingin Angga itu ya tidak seperti itu lagi lah Bu. Udah saya sudah sempat nanya-nanya ke temen yang SD. Angga sekarang kelas 7 ya Bu ya. Dulu itu tidak seperti itu Bu Angga. Tidak terlalu lah gitu. Kenapa jadi seperti itu banget sekarang gitu. Saya ingin Angga kembali seperti dulu lagi itu. Baik-baik lagi. Tidak ada yang dibully sama Angga. Kelas damai, aman lagi Bu. Iya. Berarti Ibu Priasti juga sudah menanyakan kepada di sekolah SD-nya seperti itu ya, Bu ya? Ya, saya nanya ke satu orang temannya, Bu. Baru sempat nanya ke satu orang temannya, gimana sih gitu waktu SD-nya Angga itu gitu keadaannya gitu. Tapi belum lebih dalam sih gitu. Saya takut melangkah, Bu. Oh gitu ya, Ibu ya. Nah, tadi kan yang Ibu ceritakan itu Angga yang suka menjahili Ibu. Kalau Ibu sendiri mengalami hambatan tidak dalam menghadapi Angga Ibu? Kebetulan Angga itu jahilnya ke teman-temannya ya Bu ya. Kebetulan kalau pas saya lagi masuk kelas, Angga itu tipe orang yang baik ketika ada wali kelasnya mah Bu. Ya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu macem-macem lah Bu gitu. Kalau ada wali kelasnya terlihat biasa-biasa aja gitu. Tapi kata teman-temannya ketika tidak ada wali kelasnya atau tidak ada guru, aduh ketika istirahat itu Bu. Itu ya hambatannya teh. Itu Bu ceritanya. Hmm. Berarti dia bisa menyembunyikan ya, Bu ya? Ya, betul, Kira betul, betul sekali, betul. menurut Ibu, solusi yang sekarang Ibu pikirkan itu untuk masalah ini apa, Ibu ya? Nah, saya berpikir gitu ya, kira-kira Angga jadi seperti itu, kenapa gitu ya? Saya mau mencoba menanyakannya kepada orang tuanya. Kenapa Angga seperti itu? Bagaimana latar belakang keluarganya gitu. Sempat selintas saya sudah WA sih ke orang tuanya gitu, bagaimana keadaannya gitu. Nah, kemudian saya tanya juga ke temennya yang tadi loh, Bu. Katanya Angga itu sedang ada masalah dengan orang tuanya. Maksudnya orang tuanya sedang mengalami broken home, Bu. Jadi kemarin-kemarin ada masalah orang tuanya sehingga akan berpisah. Nah, menurut saya mungkin Angga ada gangguan psikologi ya Bu ya gitu. Jadi membuat dia itu lebih apa ya, lebih agak sedikit kurang baik gitu Bu. Rencananya saya mau konsultasi dengan orang tuanya, begitu langkah yang utamanya. Kemudian yang ngobrol dulu ya Bu ya, sebenarnya saya ingin ngobrol dari hati ke hati dulu. Apa yang dikatakan teman-teman Angga ke Angganya benar tidak yang dilakukannya gitu Bu. Iya, berarti eh, Angga itu kalau dilihat dari sekilas dan observasinya Ibu Priasti itu yang menyebabkan Angga menjadi seperti itu karena kondisi dalam keluarganya ya Bu ya. Ya, betul.
kalau yang saya pikirkan itu Bu, ada masalah di keluarga, jadi tidak kuat angganya. Jadi di apa ya, dilampiaskan kepada teman-temannya gitu loh Bu. Ya. Solusi Ibu yang tadi disampaikan kan berbicara dengan pihak keluarga ya Bu ya. Kira-kira selain berbicara dengan pihak keluarga ada lagi tidak Ibu solusinya? Ya betul sekali Bu, karena di sekolah itu banyak ya guru-gurunya, juga ada guru BK gitu ya. Rencananya saya juga mau bercerita kepada setiap guru yang lain gitu ya, satu-satu bahwa secara tersirat tolonglah disampaikan agar anak-anak itu berperilaku baik, jangan saling bully, seperti itu. Kemudian saya juga mau minta tolong kepada guru BK untuk apa ya, membantu saya menangani masalah tersebut Bu, karena saya pikir ya ketika saya menyelesaikannya sendiri ya perlu bantuan orang lain ya Bu ya, takutnya cenah Ibu Priasi itu cenah takutnya kata Angga teh berbicara segala gitu ya, segala aja gitu ya, takutnya saya malahan sendiri yang jelek sama Angganya gitu. Ya itu Bu. Kalau yang saya tangkap itu ide-ide dari Ibu Priasti itu sudah sangat bagus ya Bu ya. Sudah sangat aktual gitu. Yang pertama Ibu akan menanyakan kepada orang tuanya. Yang kedua juga Ibu akan meminta bantuan kepada rekan sejawat yang lain. Tapi tentunya kan kita pasti ada konsekuensi atau hambatan yang lain yang mungkin terjadi pada saat Ibu melakukan seperti itu. Itu bagaimana ya Ibu? Ya, betul sekali. Angga itu kemarin sempat dipanggil sama saya. Saya panggil Angga ke sini, minta tolong ke temennya. Ternyata, iya katanya kata temennya. Tapi ternyata tidak datang. Itu ya Bu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya langsung apa ya ke kelasnya. Angga, ayo ikut saya. Ikutlah Bu. Saya baru ngobrol sebentar Bu sama Angga. Ternyata Angga bilangnya ke saya, Bu maaf saya mau ke air. Oke lah ke air, masa saya harus menahan anak yang ke air ya Bu ya gitu. Akhirnya ke air lah gitu ya. Tapi ternyata apa Bu? Ya Allah, Angga tidak kembali lagi ke saya gitu. Kadang-kadang saya merasa pengen marah gitu Bu, tapi kan katanya kan nggak boleh ya Bu ya kalau marah gitu ya. Saya takut banget Bu, saya takut salah salah langkah, saya takut nanti saya jadi marah, kemudian salah deh gitu. Kemudian sempat juga nyari orang tuanya, WA ya Bu, saya baru bisa WA ke orang tuanya, belum sempat nelpon. Udah nelpon sih, tapi belum diangkat wae gitu ya. Jadi ya belum bisa nelpon lah gitu, belum bisa komunikasi dua arah gitu sama beliau gitu. Itu sih Bu hambatannya yang belum saya dapat lalui gitu Bu. Nah, untuk mengatasi hambatan itu Ibu ya, kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, posisi Ibu itu dalam mencapai tujuan itu ada di angka berapa Ibu? Nah, posisi saya di sini adalah sebagai wali kelas ya Bu ya. Tentu saja wali kelas itu harus dekat dan memahami karakter dari siswa-siswinya, terutama ketika ada masalah. Jadi posisi saya di sini, saya berperan harus 70% lah Bu menyelesaikan masalah ini gitu ya. Kemudian selanjutnya yang 30% itu mungkin saya akan meminta tolong kepada guru BK, atau kalau misalnya sangat susah, ya karena sekolah kita pimpinannya adalah kepala sekolah, itu ya Bu ya pahitnya gitu ya kalau susah wae, saya mau minta tolong kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah. Itu Bu menurut saya. Iya Ibu betul ya. Kepala sekolah adalah langkah terakhir kita jika kita apa yang sudah kita lakukan belum juga menemukan hasilnya gitu Ibu. Nah, kalau saya lihat kan sudah ada nih Ibu rencana-rencana aksi yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah Angga ini. Betul, Kira-kira, betul. bukan kira-kira. Menurut Ibu, ukuran suksesnya rencana aksi Ibu ini seperti apa? Suksesnya target saya itu Angga tidak lagi membuli teman-temannya, tidak lagi berbuat hal-hal yang tidak baik. Ya setidaknya dikurangi lah Bu ya.
kemudian jadi anak yang soleh, berakhlak mulia, walaupun Angga memiliki berbagai masalah di belakangnya. Seperti ibu, Bu. Soalnya kasihan juga ya teman-teman yang lain jadi nggak tenang, Bu, di kelasnya. Tiba-tiba ada jahil apa, ada yang cubit, lari-lari ketika istirahat, katanya sampahnya juga ada yang dilempar-lempar ke temennya. Ya Allah, kasihan teman-temannya, Bu. Setidaknya saya ingin Angga tidak seperti itu lagi, Bu. Kira-kira gimana ya, Bu ya? Bisa atau tidak, Bu, saya mengatasi masalah ini? Ya, insya Allah Ibu Priasti bisa. Yang pertama kan tadi sudah rencana-rencana yang Ibu sudah rencanakan itu harus dilakukan dengan baik, juga dengan konsisten seperti itu Ibu. Dan mungkin juga Ibu bisa tuh jika ada plan A, plan B yang belum bisa terlaksana, kita bisa menggunakan plan C-nya seperti itu. Gitu Ibu. Tapi semoga yang kita harapkan yaitu Angga bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Setidaknya tidak merugikan orang lain. Seperti itu ya Bu ya. Iya betul sekali Bu. Duh saya ditelepon juga Bu sama orang tua kan gimana ya rasanya ditelepon ya. Jadi saya deg-degan gitu. Ya Allah ini anak ada yang seperti ini di kelas saya merugikan orang lain. Ya untungnya cilakanya tidak terlalu ya Bu ya. Saya takut itu suatu saat cilakanya lebih parah gitu kan. Aduh saya wali kelasnya kenal lagi gitu loh Bu. Ya, agar kita bisa segera menyelesaikan masalah ini Bu. Kapan Ibu akan memulai rencana aksi Ibu? Nah, rencananya nanti sore atau setelah coaching ini, setelah saran-saran dari Ibu, saya akan mencoba menelpon orang tuanya lagi, Bu. Karena kalau hari ini Angganya sudah pulang, kata teman-temannya tadi. Saya mau ngobrol dulu, kira-kira ada masalah apa Angga di rumah, kemudian bagaimana keadaan di rumah Angga, gitu. Apakah Angga di rumah dengan di sekolah sama? Ya mungkin saya akan mendalami dulu karakter Angga yang di rumah gitu. Ngobrol-ngobrol. Tapi kalau misalnya dari obrolan tidak terlalu mantap ya Bu ya, rencana saya mau segera ke rumahnya. Kira-kira boleh mungkin ya Bu ya? Nggak salah kan kalau saya harus ke rumahnya Angga gitu, silaturahmi, home visit, apa terlalu dini gitu loh Bu? Boleh, itu sangat-sangat dianjurkan saat kita menghadapi masalah pribadi seorang anak gitu. Kita emang harus berkolaborasi dengan orang tua ya Ibu ya. Karena kalau diselesaikan saja di sekolah, tapi masalahnya ada di rumah itu tidak akan selesai gitu. Selanjutnya, siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus Angga ini? Iya, yang membantu saya tentu saja guru BK ya Bu ya. Namanya adalah Pak Haikal. Nanti saya akan koordinasi dengan Bapak Haikal. Katanya sih saya dulu nanti yang home visit, yang menyelesaikan. Nanti kalau tidak selesai, masih ada masalah, belum tuntas. Nanti Pak Haikal yang membantu saya gitu. Pak Haikal yang akan mengingatkan saya. Seperti itu Bu rencananya. Yang saya inginkan teh gitu. Baiklah, bagus berarti Bu. Berarti sudah memiliki plan C lagi nih ya Bu ya, dari yang kita Iya, bicarakan betul, dari betul. awal itu. Karena Iya, kita tidak bisa bekerja sendiri, gitu Ibu. Selanjutnya juga saya ingin mengetahui lebih lanjut nih Ibu, barangkali setelah Ibu melakukan home visit, apa yang sudah kemajuannya, apa yang sudah ada dan kekurangannya gitu Ibu. Kapan-kapan kita bisa mengobrol lagi tentang Angga ya Bu ya, setelah Ibu melakukan rencana-rencana aksi yang Ibu lakukan. tentu saja, Bu. Saya pasti akan mengabari Ibu lagi. Saya akan melakukan refleksi terhadap apa yang saya lakukan, apakah sudah tepat atau kurang tepat, gitu, Bu. Jadi, ya itu, kalau misalnya tepat, saya akan lanjutkan atau buat pembelajaran ke depannya ya, Bu ya. Kalau belum tepat, ya nanti kita, saya mau minta dievaluasi apa yang harus saya lakukan selanjutnya, gitu, Bu. Baiklah Ibu, tetap semangat, tetap berjuang. Apa yang Insya Allah apa yang kita selalu usahakan selalu mendapatkan ridho dari Allah dan balasan dari Allah begitu Ibu.
Amin ya robbal alamin. Ya, terima Nah, kasih ya Bu ya kesimpulan atas waktunya. sama-sama Ibu. Oh ya, terakhir Ibu, kesimpulan dari coaching kita ini apa Ibu? Kesimpulannya, alhamdulillah ya Ibu mengantarkan saya, menjadikan saya lebih yakin apa yang harus saya lakukan. Tadinya saya agak sedikit bingung gitu ya. Saya harus seperti apa dulu dalam menangani kasus ini gitu ya. Tapi Ibu telah membuka pikiran saya dengan pertanyaan-pertanyaan dari Ibu, memantapkan solusi. Ternyata sebenarnya saya bisa ya Bu ya memberikan solusi untuk masalah ini gitu. Tapi rasanya itu tadi teh kayak yang bingung gitu Bu, harus kayak gimana gitu tadi gitu. Tapi setelah ngobrol sama Ibu, oh iya ya, ternyata ternyata ada solusi ABC yang saya punya ya Bu ya. Itu Bu lebih jong-jong, lebih santai itu Bu, lebih rileks menghadapi masalah ini. Alhamdulillah. Iya Bu, sebenarnya itu kita mampu. Cuma terkadang kita hanya butuh teman untuk berbicara saja. Kekuatan itu adanya pada diri kita sendiri dan masalah itu seharusnya memang kita sendiri yang selesaikan. Seperti itu. Terima kasih Ya, sekali lagi Bu. Saya sudah semakin yakin untuk melangkah. Maaf ya Bu ya mengganggu waktunya. Jika Ibu ada aktivitas yang lain, silakan Ibu. Saya sudah selesai. Terima kasih sekali lagi. Saya pamit ya Bu ya. Ya, ya terima Ibu ya. kasih. Tetap semangat ya Ibu ya. Semoga Siap, bisa siap, siap, terselesaikan siap. baik masalah ini. Iya, siap. Terima kasih, Cinta, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Alivia, Ya, Ibu Widya. alhamdulillah ya, proses coaching Ibu Alivia bersama dengan Ibu Priasti sudah selesai dilaksanakan. Bagaimana perasaan Ibu setelah kegiatan coaching tadi? Alhamdulillah Ibu. Perasaan saya sangat menyenangkan melakukan coaching ini ya Bu ya. Saya bisa melihat berbagai perspektif pikiran dari teman-teman yang memiliki masalahnya. Ternyata mereka tuh bisa sebenarnya mampu untuk mengeluarkan ide-idenya. Iya, Ibu Alivia, saat kegiatan coaching kita juga bisa sambil belajar ya Ibu Alivia ya, Iya, dari betul. berbagai permasalahan yang ada. Nah, Ibu Alivia, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi yang ingin Ibu lakukan saat kegiatan coaching? Iya, Ibu. Alhamdulillah. Pada saat coaching itu, saya sudah menerapkan alur Tirta. Yaitu saya juga sudah menanyakan tujuan utamanya, ada identifikasi masalahnya, terus saya juga menggali rencana aksi dari Ibu Priasti dan tanggung jawab beliau terhadap masalah yang akan beliau selesaikan, begitu Ibu. Dan Hmm. saya juga tadi pada saat coaching, saya sudah mengikuti indikator-indikator coachingnya. Saya bisa mendengarkan dengan aktif, saya bisa fokus pada Ibu Priasti, terus saya juga bisa memberdayakan Ibu Priasti. Apa yang membuat Ibu Alivia menilai demikian? Ya Ibu, kenapa saya berpikir seperti itu? Karena dari percakapan saya dengan Ibu Priasti terlihat sangat nyaman setelah kita melakukan pembicaraan ya Ibu ya. Beliau juga mendapatkan solusinya dari masalahnya. Semoga saja rencana beliau bisa berjalan dengan lancar. Hmm. Ya, Ibu Alivia, benar sekali apa yang sudah Ibu Alivia tadi utarakan. Setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu Alivia dengan Ibu Priasti, saya melihat Ibu Alivia itu sangat bagus sekali saat menjadi coach. Ibu Alivia sudah melakukan alur percakapan sesuai dengan alur Tirta, yaitu tadi Ibu Alivia sudah menyebutkan apa tujuannya, identifikasi masalahnya, lalu Ibu Alivia juga memberikan pertanyaan yaitu rencana aksi, apa yang akan dilakukan, rencananya, strateginya, lalu Ibu Alivia juga sudah
memberikan tanggung jawabnya gitu seperti itu ya Ibu Alivia. Lalu alur percakapan yang sudah Ibu Alivia lakukan juga sudah mencakup semua indikator yang ada saat kegiatan coaching di mana Ibu Alivia itu sudah menjadi pendengar aktif di mana sudah mendengarkan gitu apa yang Ibu Priasti ceritakan, apa yang Ibu Priasti utarakan. Ibu Alivia juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, sehingga Ibu Priasti itu bisa mengungkapkan gitu apa gitu ide-idenya, solusi atau rencana yang akan ia hadapi ke depannya gitu, akan ia selesaikan ke depannya seperti itu Ibu Alivia. Lalu Ibu Alivia juga sudah memberdayakan Koci dengan menggali-gali kemampuan yang ada di diri Ibu Priasti itu. Ya, jadi Ibu Priasti itu sangat antusias gitu emosionalnya gitu dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diutarakan oleh Ibu Alivia. Tadi Ibu Alivia sudah melakukannya dengan sangat baik, top keren. Saya juga belajar dari Ibu Alivia. Seperti itu Ibu Alivia. Alhamdulillah Ibu Bagaimana Widya. Terima kasih ya, banyak. bagaimana pendapat Ibu Alivia setelah mendengar penyampaian saya, pengamatan saya? Iya Ibu. Alhamdulillah kalau dari penilaian Ibu, saya sudah mampu melakukan coaching dengan baik. Tapi tentunya saya masih harus terus belajar dan berlatih dan melakukan praktek coaching ini dengan konsisten, dengan terus-menerus agar kompetensi saya bisa meningkat lagi gitu Ibu. Iya, luar biasa Bu Alivia. Kita harus terus belajar ya Bu Alivia. Kita harus belajar sepanjang hayat seperti itu Bu Alivia. Nah, Ibu Alivia dari diskusi kita tadi, apa yang sudah terbayang dari Ibu Alivia nih untuk meningkatkan lagi performanya gitu? Apa yang harus ditingkatkan lagi gitu Bu Alivia? Ya, untuk meningkatkan performa saya tentunya saya harus banyak berlatih. Yang kedua saya juga harus banyak mengobrol dengan teman yang lain gitu ya Bu ya. Terus juga saya harus bisa menjadi pendengar daripada pembicara. Karena dengan mendengarkan kita bisa membantu orang lain daripada kita pembicara yang aktif tapi malah mengintimidasi orang lain. Begitu. Luar biasa sekali Ibu Alivia. Semoga kita semua bisa selalu bermanfaat buat orang lain ya Bu Alivia. Iya, Amin. iya. Eh, Ibu Alivia ada lagi yang ingin dibahas dari obrolan kita pada hari ini? Sudah Ibu, sudah cukup mencakup semuanya, Alhamdulillah. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Widya karena sudah meluangkan waktunya untuk mau menjadi observer saya saat menjadi coaching, saat melakukan Ya, coaching, begitu Ibu Widya ya. Ibu Wid, sama-sama Ibu Alivia. ya kita tutup saja pertemuan kita hari ini ya Ibu Widya ya. Semoga yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Widya atas Sama-sama kesempatan. Ibu Alivia. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.